Selamat malam, perkenalkan nama saya Agnes Erlin, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya akan mewawancarai seorang profesi guru BK sebagai tugas akhir mata kuliah, profesi pengembangan konseling. Di depan saya saat ini sudah ada narasumber saya yang berprofesi sebagai guru BK. Halo, selamat malam Bu. Mohon izin waktunya sebentar untuk wawancara. Halo, selamat malam. Oke, baik. Baik, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait profesi guru BK dan berhubungan juga dengan jurusan saya yaitu BK, boleh silakan diperkenalkan terlebih dahulu nama, umur, dan pernah ngajar di mana aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Mardatila. Usia saya kebetulan 27 tahun. Untuk sekarang saya bertugas di SMKN 1 Karawang sebagai guru BK. Baik, jadi Ibu Putri ini ngajar di sekolah tersebut sudah berapa lama ya Bu? Menjadi seorang guru BK? Baik, untuk saya berapa lama mengajar di SMKN 1 sudah terhitung mulai dari 2018 sampai dengan sekarang. Berarti sudah mulai 3 tahun ya. 3 tahun saya menjabat sebagai guru BK di SMKN 1 Karawang. Boleh diceritakan sedikit nih pengalamannya sebagai guru BK dan jenjang pendidikan hingga mengemban profesi menjadi guru BK? Baik, sebelumnya mungkin saya lepas dari jalur ya. Saya itu lulusan dari psikologi murni, jadi sarjana saya sarjana psikologi, bukan sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Tapi alhamdulillah saya keterima mengajar di SMK negeri di wilayah Karawang. Kebetulan memang lagi membutuhkan guru BK dan mungkin kalau psikologi itu juga masih satu rumpun ya dengan psikologi bimbingan dan konseling. Sedikit-sedikit saya tahu ilmunya, kemudian pelajaran yang dapat saya ambil selama menjadi guru BK ya banyak banyak sekali. Mungkin kekurangan saya awalnya mengenai pedagogik ya, pedagogik itu saya kurang paham, tapi selama 3 tahun ini saya terus belajar, akhirnya saya memahami bagaimana teknik konseling, kemudian apa saja yang harus dilakukan kepada peserta didik dan segala macam. Ini itu. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Di dalam sebuah profesi ada yang namanya OPS nih atau objek praktik spesifik. Bisa dijelaskan kalau guru BK objek praktik spesifiknya itu seperti apa ya Bu? Baik, objek praktik spesifik menurut saya ya gitu, jelas berkaitan dengan proses pembelajaran atau bimbingan terhadap peserta didik. Antara lain, kita membantu siswa dalam mencapai pemahaman tentang dirinya, kemudian dan lingkungannya. Yang kedua, mungkin membantu siswa dalam pengambilan keputusan, membantu siswa dalam kegiatan konseling, konseling apapun. Tidak hanya permasalahan, tetapi juga ketika siswa meminta untuk diarahkan kemana tentang bagaimana selanjutnya melanjutkan studi atau gimana, itu bisa datang ke saya. Kemudian juga selain itu saya menjembatani siswa dengan orang tua, guru atau teman sebaya yang memiliki permasalahan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya selain itu juga membantu siswa apabila siswa tersebut memiliki permasalahan dalam kegiatan belajar atau misalnya kesulitan belajar, itu juga saya bantu untuk motivasi dan segala macam. Nah, yang terakhir mungkin memberikan konseling secara individual maupun kelompok. Itu sih menurut saya untuk OPS sebagai guru BK. Oh gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang kode etik. Setiap profesi Oke. pasti memiliki kode etiknya masing-masing. Lalu pada profesi guru BK seperti apa saja nih kode etiknya? Boleh dijelaskan? Oke, yang sudah saya pelajari mengenai kode etik sebagai guru BK,
Mungkin guru BK itu harus memegang prinsip ya, teguh prinsip dalam membimbing dan memberi nasihat kepada peserta didik. Jadi kita itu mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, bukan menjerumuskan peserta didik atau memberikan solusi yang kurang baik kepada peserta didik. Kemudian guru BK itu harus berupaya mencapai hasil yang maksimal. Jadi kita selama memberikan bimbingan kepada peserta didik dan menuntun pembinaan kepada peserta didik, itu juga kita lakukan secara maksimal. Kemudian guru BK harus memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kejujuran itu penting ya. Jadi pun juga harus mengajarkan peserta didik kejujuran, karena kunci sukses awal itu adalah kejujuran. Mungkin menurut saya yang terakhir, guru BK itu pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Jadi permasalahan siswa dan segala macam. Nah, di sini guru BK itu dituntut harus rahasia peserta didik itu utama. Menyimpan rahasia cerita peserta didik atau klien. Jadi kita itu wajib. Itu kita mengenai kode etik, kemudian kita harus bersikap adil. Selanjutnya kita bersikap hormat pada siapapun. Yang terakhir mungkin meminta bantuan ahli jika kita memang membutuhkan bantuan ahli. Seperti itu. Oke, yang saya tahu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Di dalam konseling ini kan ada yang namanya alih tangan kasus atau kolaborasi Betul. dengan profesi lain. Contohnya konselor atau guru BK berkolaborasi dengan psikolog dalam mengatasi kasus kliennya. Bisa tolong dijelaskan cara berkolaborasinya seperti apa? Mungkin sejauh ini kalau di sekolah saya itu belum ada ya kolaborasi dengan psikolog. Karena kalau berkaitan dengan psikolog, mungkin mengandung biaya ya gitu, biaya yang cukup pricey lah untuk kolaborasi dengan psikolog. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya lulusan psikologi, jadi saya belajar dan teman-teman saya pun belajar mengenai ilmu psikologi yang mereka tidak dapat dari saya. Jadi kita sharing ilmu yang berkaitan dengan bimbingan konseling yang saya tidak tahu, teman saya kasih tahu, yang berkaitan dengan psikologi, mungkin saya bisa share sama teman saya. Mungkin kita bisa kolaborasi, ambil contohnya dengan kepolisian. Bagaimana? Misalnya gini, ada contoh kasus ketika peserta didik menggunakan barang-barang terlarang, obat-obat terlarang. Nah, otomatis itu kan sudah termasuk kriminal ya, Bu, gitu. Nah, kriminal tersebut kan berkaitan dengan barang-barang terlarang tersebut sudah ada hukumnya. Nah, otomatis kita harus berkolaborasi dengan kepolisian. Bagaimana caranya? Apakah peserta didik ini harus direhabkah? Atau peserta didik ini harus memang diproseskah seperti di penjara dan segala macam? Kayaknya kalau di penjara itu nggak mungkin, karena mereka usianya masih di bawah umur. Mungkin dari pengalaman saya kepada peserta didik yang memang menggunakan barang-barang terlarang, kita melakukan rehabilitasi yang diproses oleh kepolisian. Jadi selain itu juga kadang setahun sekali atau setahun 2 kali di sekolah kami juga mengadakan tes urin. Jadi untuk mengetahui seberapa baikkah anak-anak di sini, apakah ada yang menggunakan barang-barang lain terlarang yang lain atau enggak. Mungkin gitu sih contohnya kalau kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sangat mudah dipahami dan semoga teman-teman yang lain juga bisa memahami dan bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf juga nih, Bu, jika terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Anggreni Saputri, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling. Hari ini saya akan mewawancarai profesi sebagai tugas mata akhir kuliah profesi pengembangan konseling. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber saya yang berprofesi sebagai dosen sekaligus fisioterapis. Halo, assalamualaikum Mbak Muti.
Waalaikumsalam. Mbak Muti apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Deka kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Muti. Mbak Muti mau minta waktunya sebentar nih Mbak, mau tanya-tanya terkait profesi Mbak Muti sebagai fisioterapis. Meskipun Mbak ada dua ya, ada dosen dan juga fisioterapis, tapi saya mau tanya-tanya sedikit tentang fisioterapis. Begitu. Berkenan ya Mbak Muti ya? Boleh, boleh. Nah, sebelum saya mulai bertanya-tanya nih, mungkin Mbak Muti bisa perkenalkan diri dulu buat jadi untuk apa namanya? Ya, memperkenalkan diri ya. supaya yang melihat video ini dapat lebih kenal dengan Mbak Muti gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Munawwarah. Saya profesi sebagai fisioterapis sekaligus juga sebagai dosen di Universitas Esa Unggul. Nah, saya menempuh fisioterapis itu mulai dari level pendidikan diploma 4. Setelah mengambil diploma 4, saya diwajibkan mengambil pendidikan profesi fisioterapis agar nanti ke depannya yang seluruh fisioterapis yang mengambil profesi itu bisa melakukan praktek secara mandiri. Itu saja mungkin Mbak Deka. Oh begitu. Mbak Muti cukup menarik ya. Ini jadi untuk menjadi fisioterapis itu bahkan mulai dari D3 ya tadi ya Mbak? Untuk jenjang fisioterapi itu ada mulai dari pendidikan diploma 3, lalu ada diploma 4, ada sarjana S1, dan terakhir pendidikan profesi. Itu. S1 dan profesi ya? Ya. Saat ini Mbak Muti berarti sudah sampai ke profesi? Ya, untuk di pelayanan level tertingginya profesi saat ini. Dan insya Allah nanti ke depannya perkumpulan fisioterapi akan membuka program magister. Insya Allah doain ya. Akan ya, masih akan ya. Mbak, untuk sampai ke jenjang D3, D4, S1 dan profesi ini butuh waktu berapa lama sih Mbak? Oke, untuk D3 itu mulai dari lulus SMA itu butuh waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Untuk D4 dan S1 itu hampir sama, sekitar 4 tahun. Nah, profesi itu harus mengambil jenjang D4 atau S1, lalu mengambil 1,5 tahun untuk mengambil pendidikan profesi. Jadi kalau dihitung-hitung dari SMA sampai profesi itu sekitar 5,5 tahun. 5,5 tahun. Berarti Mbak ya. Sebenarnya kalau D4 dan S1 itu bedanya apa sih? Apa beda sekolahnya atau gimana sih? Waktu pendidikannya sama, cuma bedanya kalau D4 itu kurikulum pembelajarannya lebih banyak ke praktek. Nah, kalau S1 itu murni hanya teori. Jadi 80% teori, 20% praktek. Jadi anak-anak yang lulus dengan diploma 4 itu boleh bisa langsung bekerja di rumah sakit dan mendapatkan STR. Tapi kalau anak-anak S1 itu belum bisa. Jadi mereka harus melanjutkan ke pendidikan profesi. Gitu loh, Mbak. STR itu apa, Mbak? STR itu surat tanda registrasi kita sebagai tenaga kesehatan fisioterapi. Jadi itu ibaratnya SIM ya. SIM kalau kita mau praktek. Nah, itu hanya keluar melalui pendidikan D3, D4 dan profesi. Gitu loh, Mbak. Tapi kalau misalnya udah D4 itu berarti kan nggak harus S1 juga ya, Mbak? Mereka setara atau berbeda? Kalau D4 nggak harus S1, tapi dia bisa langsung ke profesi. Oke. Tapi kalau S1 harus profesi dulu baru bisa praktek. Kalau D4 nggak harus profesi tapi udah dapat STR. Oke, bisa.
Tapi Ya. bedanya yang profesi sama STR, kalau profesi itu ada ini Mbak, apa gelar sendiri? Kalau profesi sama D4 bedanya tuh kalau profesi bisa buka praktek sendiri, mandiri. Tapi kalau D4 belum bisa. Hanya STR di rumah Gitu. sakit, harus ada supervisinya Hanya, gitu ya? ya, hanya STR di Oh. rumah sakit, di klinik di bawah supervisi tapi ya Hmm. gitu. Gitu. Oke. Waduh. Ini ada geduk-geduk ya, nggak Lagi apa-apa di ya. mana ini Mbak? Di klinik? Iya, ini di klinik tapi sebelah lagi pembangunan kayaknya. Maaf ya. Aduh maaf ya saya jadi mengganggu waktunya lagi praktek ya. Oke Mbak, Ya, sampai nggak sini apa-apa. udah paham. Mbak, kalau misalnya lulusan D4 itu gelarnya apa sih Mbak? Oh, kalau D4 itu sarjana terapan fisioterapi. Sarjana terapan fisioterapi. Karena dia D4 terapan. Kalau Kalau sudah S1 sarjana S1 fisioterapi. Ya, kalau S1. terapi. Kalau yang profesi Fisioterapi. langsung STR. fisioterapi. Kalau misalnya Iya. kayak nama gitu kan, kalau misalnya kita udah S1 kan SPD, Eskom. Nah, kalau fisioterapi apa? Kalau fisioterapi karena disamakan ya semua sekarang di level Kementerian Pendidikan jadi Eskes. Oh, jadi Eskes, sarjana. Iya, Eskes. Kalau profesi STR. STR. STR, Fanta Tango Romeo. Fanta Tango Romeo. Oh. Ya. Oh gitu. Baik. Mbak, dalam sebuah profesi itu ada namanya OPS, objek praktek spesifik. Kalau di guru BK itu kan kayak yang memberikan obat dan tes minat bakat itu hanya yang sudah memiliki sertifikat. Nah, dalam prosesnya fisioterapi itu ada spesifikasi tertentu, Mbak? Kalau di fisioterapi itu kita punya kode etik atau wewenang ya. Yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita dapat nih penyebab pasien ini mengalami gangguan apa. Nah, setelah kita dapat penyebabnya, kita memberikan suatu tindakan. Nah, tindakannya ini dalam pemberian peralatan. Jadi ada alat-alat semacam energi panas, listrik, ya. Setelah itu kita memberikan manual terapi, terakhir exercise. Nah, fisioterapis itu tidak boleh memberikan obat apapun. Itu. Jadi ranahnya itu hanya sifatnya atau hanya berjalan pada gangguan gerak dan fungsi. Jadi tidak boleh memberikan obat. Karena itu kode etiknya beda lagi. Itu ranahnya dokter. Kalau fisioterapis tidak boleh memberikan obat ataupun misalnya bimbingan konseling misal secara psikolog itu nggak bisa. Oh, berarti hanya Gitu. tindakan pemberian peralatan aja sama apa Mbak tadi? Tindakan pemberian peralatan dan terapi. Ya, exercise, latihan. Oh, latihan. Oke. Baik. Kalau misalnya fisioterapi itu berarti sama ya, berarti kayak nggak boleh memberikan obat. Berarti ada juga nih Mbak kasus alih tangan ya, misalnya kayak kolaborasi dengan profesi lain kayak tadi Mbak sebutkan bisa kolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat, bisa berkolaborasi dengan konseling yang memberikan konseling kayak gitu. Mbak ada pengalaman sebelumnya kah atau dalam melakukan itu gitu? Nah, contoh misalnya begini. Ada anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya dia terdiagnosa cerebral palsy atau misalnya autism, misalnya. Nah, itu kan kalau fisioterapi itu kita latih supaya dia bisa fokus. Maksudnya kebanyakan anak autism itu over activity ya. Jadi dia
tidak terkontrol gerakannya. Secara motorik sih bagus, tapi secara fokus agak kurang. Nah, itu biasanya kita latih bagaimana dia bisa berdiri tegak sambil dia bermain, seperti itu. Nah, itu pemberian exercise spesifik pada anak-anak tersebut itu fisioterapis yang memberikan. Tapi itu juga bisa berkolaborasi dengan para psikolog untuk menangani secara perilaku dan psikis dari anak tersebut, gitu. Jadi saling keterkaitan. Jadi secara fisik fisioterapi yang menangani, secara psikis teman-teman di ranah psikologi yang menangani. Jadi dua kolaborasi itu akan akan terkait lah dengan proses tumbuh kembang dari seorang anak. Itu. Gitu, Mbak. Kalau misalnya selama ini sudah pernah ada kolaborasi dengan guru, Mbak? Atau bimbingan konseling iya. gitu? Atau konselor? Biasanya kita juga berkolaborasi dengan guru sekolah. Misalnya kita kasih bahwa misalnya tempat duduknya harusnya tingginya sekian supaya anak itu tidak mengalami gangguan postur, misalnya kalau dia overactivity ya, atau misal meja atau apa, kita bisa sarankan ke guru bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus dalam hal peralatan dalam proses belajar, seperti itu. Atau misalnya dia tidak bisa nih di grup, ya misalnya dia tidak bisa dalam berinteraksi dalam grup yang besar, jadi mungkin nanti bisa dibuatkan grup yang kecil misalnya, karena mungkin akan jadi makin hiperaktif dia karena terlalu berisik misalnya, seperti itu loh Mbak. Oh, begitu gitu. Ya. Oke, Bu, satu lagi karena waktunya sepertinya sudah mau habis ya. Kalau misalnya organisasi, Bu, sebelumnya ada organisasi yang fisioterapi kah? Oh ya, di fisioterapi ada namanya Perkumpulan Fisioterapi Indonesia. Singkatannya PERFI. Nah, di situ organisasi itu mewadahi seluruh anggota fisioterapis, baik itu D3, D4 maupun profesi. Nah, mereka selalu melakukan pengembangan keilmuan. Jadi kita sebagai anggota itu wajib mengikuti perkembangan keilmuan sekarang. Nah, itu biasanya melalui perkumpulan tersebut yang selalu update masalah perkembangan keilmuan fisioterapi. Gitu loh, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Tapi kalau kita sendiri di fisioterapinya gimana ya, Bu? Di fisioterapinya ya, kita peran Mbak Muti di organisasi itu seperti apa sebagai anggota? Oh, sebagai anggota ya kita mengembangkan profesi kita. Ya kan fisioterapi kan masih belum terlalu familiar nih di Indonesia ya. Iya, benar. Masih lebih terkenal tukang urut daripada fisioterapi malah. Jadi peran anggota itu memberikan pelayanan yang terbaik ke pasien sehingga misalnya ada pasien dengan nyeri pinggang, ya kan? Nah biasanya kan mereka ke tukang urut nih, gitu kan? Nah akhirnya ke tukang urut nggak sembuh, baru dia ke fisioterapi. Nah ke fisioterapi gimana caranya? Pada saat dia mengalami nyeri pinggang, setelah di fisioterapi minimal nyerinya itu berkurang lah. Saat itu juga, harus saat itu juga, gitu. Jadi merasa nyaman sehingga dia nanti bisa kembali bekerja dengan optimal. Jadi dia bisa duduk lebih lama, dia bisa kembali ngantor, seperti itu loh. Nah, kita sebagai anggota punya peran memberikan pelayanan yang terbaik sehingga organisasi ini lama-kelamaan akan berkembang dan semakin terlihat di Indonesia. Itu loh, Mbak. Oh, baik Mbak, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya Mbak. Terima kasih Mbak Muti atas waktunya, terima kasih Mbak Muti atas informasinya. Nah, banyak sekali nih pengetahuan baru yang saya juga baru tahu dari Mbak Muti ya terkait fisioterapi ini. Jadi ada beberapa, ternyata ada beberapa
kolaborasi juga yang dilakukan sama fisioterapi, baik dari sisi pendidikan bisa dengan guru dan juga dari kesehatan dengan dokter dan juga psikolog ya. Begitu ya Mbak Iya, Muti ya, betul. betul ya. Mbak Muti sekali lagi terima kasih infonya. Kemudian terima kasih atas waktu dan penjelasannya ya Mbak Muti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga video hari ini bisa bermanfaat bagi saya untuk pada khususnya dan juga untuk yang melihat video ini kayak gitu ya. Mohon Ya, maaf jika dalam selamat. saat pertanyaan saya ada yang kurang berkenan atau kurang baik kayak gitu ya. Saya mohon maaf. Semoga terjadi silaturahmi ya Mbak di kita ya kayak gitu. Amin, amin. Kalau gitu kita akhiri ya Mbak ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Maulidah, mahasiswa program pendidikan, bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan mewawancarai seorang profesi untuk tugas akhir mata kuliah profesi pengembangan konseling. Di depan saya saat ini sudah ada seorang profesi yang berprofesi sebagai seorang dokter. Selamat malam dokter. Mohon izin waktunya sebentar untuk diwawancara. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait profesi kedokteran, boleh silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu dok, supaya yang melihat video ini bisa tahu dan kenal dengan dokter. Mungkin bisa dimulai dengan nama dan prakteknya di mana aja dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rio Mandala Putra, lulusan Universitas Yarsi tahun 2017. Sekarang saya berpraktek di Klinik Azhara di Depok dan di Klinik Tanjung Priok di namanya Klinik Warrior di Health Center. Gitu. Oke, berarti jadi dokter Rio ini adalah dokter umum yang saat ini praktek di Klinik Azhara. Kira-kira udah berapa lama dok jadi seorang dokter? Kurang lebih saya berprofesi sebagai dokter umum sekitar 7 tahun. Kurang lebih. 7 tahun ya dok ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih dok pengalaman sama jenjang pendidikannya sebagai dokter gimana? Oke, pengalaman saya selama jadi profesi dokter itu saya pernah menjadi dokter di poli umum di rumah sakit Adiaksa sebagai dokter IGD selama 1 tahun dan di puskesmas Kecamatan Cakung di Jakarta Timur sama di klinik kelurahan kelurahan Cakung di Jakarta Timur selama 1 tahun dan sebagai dokter medical check up di Klinik Warrior Medical Center sampai saat ini dan sebagai koordinator Klinik Azhara di Depok yang seperti saat ini kita lakukan wawancara. Berarti udah lumayan lama juga ya dok dan pengalamannya juga udah banyak ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih dok, saya mau bertanya tentang OPS atau objek praktik spesifik. Kalau misalkan di jurusan saya sebagai guru BK atau konselor, itu kan kita nggak bisa nih memberikan obat atau tes minat dan bakat karena itu hanya bisa diberikan oleh konselor yang bersertifikat. Nah kalau misalkan di dalam profesi kedokteran ini OPS-nya bagaimana ya dok? Sebagai seorang dokter umum, kita harus bisa mendiagnosis pasien. Terutama kita harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dengan melakukan pertanyaan yang menentukan diagnosis pasien selanjutnya. Seperti itu. Bisa jadi dari penyakitnya, misalnya dia sakitnya apa, demam. Keluhannya berarti ya? Ya, keluhannya demam. Kemudian sudah berapa hari demamnya? Kalau misalnya sudah 3 hari atau 4 hari, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terdahulu, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Contohnya seperti cek darah rutin, sama lidah, seperti itu. Baru bisa ditentukan diagnosisnya. Kemudian kalau sudah keluar hasilnya, kita baru menentukan penyakitnya apa. Kemudian kita akan memberikan pengobatan selanjutnya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang kode etik. Setiap profesi ini kan pasti memiliki kode etik ya dalam masing-masing. Kalau misalnya di profesi kedokteran, kode etiknya seperti apa bisa dijelaskan sedikit dok? Oke. Dari kedokteran praktek kode etik kedokteran Indonesia itu ada yang namanya kewajiban
sebagai dokter itu apa? Yang pertama itu biasanya setiap dokter wajib menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamalkan sumpah dan janji kedokteran. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan yang proporsional secara independen dan mempertahankan perilaku personal dengan ukuran yang tertinggi. Itu sebagai kewajiban umum. Kewajiban dokter terhadap pasien itu adalah seorang dokter wajib memberikan atau bersikap tulus dan ikhlas mempergunakan seluruh keilmuannya, keterampilannya untuk terhadap pasien yang ketika tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien tersebut atau keluarganya. Setiap dokter wajib memberi kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasehatnya, termasuk dalam beribadat atau menyelesaikan masalah pribadinya. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat tersebut kecuali atas persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Setiap dokter wajib melakukan atau memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. Itu secara garis besar. Itu kode etik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan di dalam konseling ini kan ada namanya alur tangan kasus atau kolaborasi dengan profesi lain. Kalau contohnya itu kayak misalkan konselor atau guru BK ini berkolaborasi sama psikolog dalam mengatasi kasus klien. Di dalam profesi kedokteran, bagaimana cara dokter berkolaborasi dengan profesi lain dalam menangani kasus pasien? Ketika dokter atau pasien yang datang kepada kami, ketika kami tidak bisa atau keluhannya sudah berulang atau satu kali pengobatan karena kami masih belum ada perubahan, biasanya kita akan rujuk ke dokter spesialis. Nah, biasanya dokter spesialis kita akan memberikan surat pengantar atau rujukan ke spesialis tersebut. Nanti setelah mereka sampai di dokter spesialis tersebut, biasanya dokter spesialisnya akan merujuk balik ke kami agar pengobatan lanjutannya ke kami, biasanya seperti itu. Kalau sudah selesai pengobatan di dokter spesialis. Tapi kalau misalkan udah diantara kasus kayak gitu, masih tetap dipantau terus atau enggak ya? Iya, biasanya kami tetap memantau karena beberapa pasien tetap akan balik ke sini lagi biasanya. Terutama pasien-pasien dengan menggunakan asuransi, contohnya BPJS. Berarti kesimpulan dari wawancara kita hari ini, sebagai seorang dokter atau profesi apapun, kita harus menaati dan menjaga kode etik sesuai dengan profesi masing-masing yang dijalaninya. Sebagai seorang dokter, kita juga harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter, contohnya seperti menjaga privasi pasien. Seperti itu ya dok? Iya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Semoga wawancara hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya record ya Ibu. Kenapa? Kalian saya record ya ini. Saya mulai ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Aulia, mahasiswa bimbingan konseling. Hari ini saya akan mewawancarai profesi sebagai tugas akhir mata kuliah profesi konseling. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber saya yang berprofesi sebagai dosen sekaligus psikolog. Apa kabar Ibu Indah? Maaf sebelumnya. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Eca? Alhamdulillah baik. Meminta waktunya sebentar, mau tanya-tanya terkait profesi Ibu sebagai dosen psikologi ya. Sebelum bertanya, boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Ya, nama saya Anugriati Indasmarani. Saya sudah mengajar di Fakultas Psikologi dari tahun 2002 sampai sekarang 2022. Jadi berapa tahun tuh? Banyak. Ya.
tahun ya. Dari 2002 saya udah ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Kebetulan saya sudah lulus S3 Psikologi tahun 2014. Jadi titel saya Dr. Anugriati Indasmarani, SPSI, MSI ya. Jadi saya dari S1, S2, S3 ambilnya psikologi terus kebetulan gitu ya, linear. Jadi S1-nya psikologi, S2 saya psikologi juga tapi PIO, S3 saya psikologinya lebih ke sosial gitu ya. Penelitian saya lebih ke arah kualitatif, waktu S3 ngambilnya disertasi, sedangkan skripsi sama tesisnya lebih ke kuantitatif. Jadi saya memang untuk metodologi dua-duanya belajar begitu ya, kecemplung lah ya, benar-benar mendalami gitu ya. Karena kuanti di S1, S2, kualitatif di S3. Begitu ya, dan saya adalah kalau di kampus saya sebagai koordinator dan kepala lab psikologi. Jadi kalau di psikologi kan ada laboratorium psikologi, saya adalah koordinator dan kepala labnya. Kalau di lab saya lama, dari tahun 97 dari tahun 99 saya sudah di lab, jadi saya dulu asisten lab gitu ya. Sampai 2002 saya jadi dosen dan staf lab. Kemudian saya jadi kepala lab 2008 gitu ya, saya udah mulai jadi kepala lab dan koordinator lab 2012 sampai sekarang. Seperti itu perjalanan saya gitu ya. Kalau mengajar banyak, saya ngajar ada dari S1, S2 itu ya, saya ngajarnya ada beberapa mata kuliah yang sudah saya ajarkan dari mulai psikologi umum 1, 2, psikologi kepribadian 1, kepribadian 2. Terus sekarang lebih sering ngajar psikodiagnostika 2 observasi, psikodiagnostika 3 wawancara, psikologi kognitif saya sekarang ngajar. Biasanya untuk S2 saya lebih seringnya metodologi penelitian kualitatif. Kalau untuk fakultas komunikasi saya biasanya komunikasi interpersonal untuk ngajarnya gitu ya. Terus saya juga ngajar PIO, psikologi industri organisasi, saya ngajar anajab, psikologi konsumen itu ya, dan saya juga pernah ngajar filsafat manusia, filsafat ilmu logika, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Banyak sih kalau disebutin satu-satu. Oke, itu perjalanan saya, Eca. Maaf, untuk menjadi seorang psikolog ini jenjang pendidikan mana yang harus ditempuh dan lama pendidikan yang ditempuh Ibu berapa lama? Maaf. Saya untuk S2 itu selama saya kemarin itu 2 tahun ya untuk S2 saya ya, untuk jadi magister psikologi ya, magister sains psikologi selama 2 tahun. Setelah menempuh pendidikan, Saya lebih ke PIO ya, psikologi industri organisasi ya. Saya bukan klinis. Ya, kalau di Gunadarma kan ada 2. Kalau klinis dia lebih ke ini ya, klinis kan lebih memang misalnya untuk anak, dewasa, lansia dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke PIO ya, lebih ke karyawan misalnya kayak gitu ya, terkait industrinya, organisasinya, saya lebih ke arah sana. Untuk S2-nya itu. Setelah menempuh pendidikan, apakah ada gelar khusus atau sebutan khusus Ibu gitu? Kenapa? Setelah menempuh pendidikan, apakah ada gelar khusus atau sebutan khusus untuk Ibu gitu? Gelar apa? Nggak kedengeran. Gelar khusus? Gelar khususnya ya. Kalau untuk S1, untuk S1 saya SPSI Sarjana Psikologi, untuk S2 saya MSI Magister Sains Psikologi, sedangkan untuk S3 saya adalah Doktor Psikologi. Titelnya DR, Doktor. Kalau untuk objek praktik spesifiknya dari profesi psikologi apa ya Bu? Untuk objek apa nak? Objek praktik spesifik. Kalau objek biasanya adalah kalau untuk PIO biasanya untuk rekrutmen atau placement test. Kalau untuk PIO, ini terkait S2 ya, nanyainnya ya.
Iya. Kalau S2 saya lebih ke PIO, biasanya saya lebih ke arah wawancara gitu ya, atau placement test ya, jadi seleksi. Di luar saya jadi dosen, saya pernah menyeleksi untuk rekrutmen ya, itu di BCA, di Bank BCA pernah. Saya juga pernah membantu di PLN, di PT Kalbe pernah, di Al-Azhar juga pernah, di beberapa tempat lainnya ya juga udah pernah ya, seperti itu. Kalau apakah di psikologi pernah kolaborasi dengan profesi lain, Bu? Contoh pengalamannya? Maksudnya dengan fakultas lainnya nih apa? Kolaborasi atau? Iya, kolaborasi dengan profesi lain. Ya, pastinya ya. Kalau psikologi pasti kolaborasi sama profesi lain gitu ya. Kita berkolaborasi dengan semua fakultas yang ada di Gunadarma. Kita juga karena psikologinya di Gunadarma itu adalah berbasis IT, kita pastinya kerjasama sama IT gitu ya. Di lab saya itu ada kaitannya dengan IT juga ya, untuk apalagi kalau untuk daring sekarang ya, kita butuh banget terkait IT gitu ya, di lab dasar, psikodiagnostika 2, wawancara observasi, psikodiagnostika 3, wawancara, sama kita ada beberapa yang dikerjakan semuanya secara online dan kita minta bantuan dari IT, dari fakultas teknik yang ada di Gunadarma gitu ya, dan ada juga kita kerjasama dengan beberapa fakultas gitu ya, seperti saya ikut hibah penelitian gitu ya, lolos hibah penelitian itu bekerja sama dengan fakultas kebidanan, dengan fakultas ekonomi, fakultas teknik ya, membuat suatu aplikasi yang bisa diterapkan ya, terutama saat masa pandemik kemarin ya, dan sekarang kan masih ada sedikit juga gitu ya yang harus dijalankan secara masih ya transisi lah ya dari pandemik ke normal gitu ya. Jadi kita banyak sekali berkolaborasi dengan fakultas-fakultas lainnya. Saya juga berkolaborasi dengan Fakultas Sastra Inggris ya, untuk psikologi berkolaborasi dengan sastra Inggris juga ya, di berbagai bidang, terutama karena bergerak di bidang pendidikan, kita mengenai blended learning gitu ya. Biasanya, Gitu Eca? iya, biasanya profesi ini memiliki perkumpulan atau organisasi ya, Bu? Apakah dosen psikologi memiliki organisasi? Bagaimana peran dosen psikologi ini dalam organisasi? Perannya seperti apa maksudnya? Seperti kayak peran ibu nih yang psikolog di dalam organisasi itu sendiri. Ya perannya sebagai peserta biasanya ya, sebagai anggota biasanya, sebagai anggota aja. Ya. Kalau di organisasi biasanya sebagai anggota aja. Kalau sebagai di lab psikologi, laboratorium psikologi, saya sebagai koordinator lab. Jadi ada lab dasar, menengah, lanjut. Masing-masing ada kepala-kepala labnya, gitu ya. Dan saya mengkoordinir ketiga lab ini, begitu. Ya. Jadi lab dasar, menengah, lanjut, saya mengkoordinir ketiga-tiganya. Dan saya juga sebagai kepala lab di salah satu